Halo teman-teman, saya Bimo dari kelompok 12 PJBL. Hari ini saya bersama pedagang dari salah satu kantin Besti ya. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Kak. Ya, aku Nabila. Nabila. Oke. Eh, mau nanya kalau dari Kak Nabila tuh di sini udah berjualan dari kapan ya Kak? Aku di sini kan bantu Bunda ya. Iya. Udah lumayan sih, udah dari sebenarnya udah dari tahun kemarin, tapi sempat berhenti kan, baru mulai lagi pas kemarin abis libur semester itu baru mulai. Kalau di sini tuh jualan apa aja sih Kak? Aku lebih ke rice bowl. Oh, rice ball. Menu-menu rice bowl gitu. Oh, menarik, menarik. Sama ada nggak keluhan ataupun kalau misalnya ada, apakah ada saran untuk kedepannya dari kantin Besti ini Kak? Keluhan sih sama ini nggak ada ya, tapi karena kemarin ada pembangunan itu, jadi air di wastafel ini agak sedikit kotor dan lama tuh, pernah mati lama, sampai 2 hari atau 3 harian gitu. Paling ya kalau kayak gini sih, aku kan juga nggak bisa memaksakan untuk proyeknya untuk berhenti kan, apalagi tuh emang udah tugas mereka gitu untuk kerjaan. Tapi ya keluhan aku sih paling ya itu aja di air sih, untuk masukannya ya kalau bisa pas di hari-hari libur lah gitu kerjanya gitu. Oke Kak, mungkin segitu aja wawancara dari kami. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Dadah guys. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 kali ini akan wawancarain dari customernya. Tadi kan kita udah wawancara dari pedagangnya, nah sekarang kita mau wawancara dari customernya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Kak, namanya. Izin perkenalkan, nama saya Saskia Semarwati dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Oke. Dari angkatan berapa Kak kalau boleh tahu? Angkatan 25. Oh, 25. Oke. Mau nanya Kak, kalau Kakak tuh emang sering kesini kah ke kantin Besti? Kalau untuk sekarang sih jarang ya, soalnya kayak aku kebetulan juga bawa bekal, dan kalau ke kantin biasa paling cuma jajan-jajan kayak yang suka cemilannya aja sih palingan. Berarti kalau ke kantin Besti itu lebih suka beli cemilan-cemilannya aja ya, kayak di atas sini ya? Oke. Oke. Kakak ada kritik ataupun saran nggak kalau dari kantin Besti? Kalaupun nggak ada sih nggak apa-apa sih. Oke, kalau dari aku mungkin bisa diperluas aja tempatnya, dan juga lebih ke tambahin sarana kayak kipas angin kali ya, karena bisa dibilang di sini juga lumayan panas. Kalau panas tuh agak dapat juga nih panasnya gitu. Jadi kalau misalkan emang ada kipas angin mungkin bisa terbantu agar orang-orang di sini juga bisa nyaman untuk makan kayak gitu. Oke Kak, mungkin itu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya Kak. Oke Dan, terima kasih banyak. Terima kasih hadirin sekalian. Sebelum memasuki sesi pretest dan pemaparan materi, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Tim PJBL FT Kelompok 12, Saudara Zaki Pramudia Widianto. Kepada Saudara Zaki Pramudia Widianto, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zaki Pramudia Widianto. Di sini aku sebagai Ketua Kelompok dari Tim PJBL Kelompok 12. Di sini aku ingin membuka sosialisasi ini yang berjudul tentang peningkatan kesadaran literasi digital masyarakat untuk menghadapi tantangan era Industri 5.0. Kita ini memilih judul ini dengan tujuan kita itu bisa belajar dan diskusi bareng-barang tentang pentingnya literasi digital di era modern, mulai dari cara memanfaatkan teknologi secara bijak, memahami tantangan digitalisasi, hingga bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi era revolusi Industri 5.0. Sebelum saya akhiri, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan sosialisasi ini dengan baik dan benar supaya rangkaian kedepannya dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu aja dari saya sebagai ketua kelompok. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim PJBL Kelompok 12. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta, mohon segera scan barcode berikut ya. Terima kasih.
privasi digital ini. Terus selanjutnya tidak terbiasa kolaborasi online dengan profesionalisme atau komunikasi di grup, proyek sering nggak jelas, update kerjaan nggak teratur, nggak terstruktur. Itu salah satu yang sering kita lihat lah, banyak tugas laporan memakai ChatGPT tanpa mengutip atau mengutip sumber atau memverifikasi isinya. Jadi itu kan jelas pelanggaran etika akademik ya, karena itu kan kita mengambil sumber orang tanpa izin kalau istilah dalam sosialnya. Sebelumnya izin perkenalan, saya Nanda dari Teknik Mesin 2024. Izin bertanya, tadi kan di materi menyinggung tentang AI. Nah, kita kan sekarang di revolusi digital 4.0 ya sekarang ya. Nah, saya mau nanya terkait etika digital nih, ada kasus nyata di mana tugas akhir, pokoknya apapun itu tugas, menggunakan ChatGPT tanpa mengutip sumber atau memverifikasi isinya. Apakah tindakan ini digolongkan sebagai pelanggaran etika akademik? Dan apa sih resikonya bagi mahasiswa jika mereka terus menyalin tugas tanpa dianalisis terlebih dahulu? Terima kasih. Oke, mungkin bisa saya jawab ya, Nanda Rifa. Terima kasih atas Saya beri contoh dulu sebelum mulai. Misal kata-katanya itu, kata ini PAA. Ini kata acak, hurufnya diacak. Menjadi apa? Menjadi apa? Sebelumnya kan PAA. Nah, menjadi apa? Nah, itu guys. Jadi regulasinya itu siapa yang paling cepat resen boleh langsung ngomong. Bisa menang ya guys ya. Langsung aja kita mulai ke game 1. Ingat guys, ada hadiahnya guys, lumayan. Nah, ayo. Saya mulai. 3, 2, 1. Kita mulai. Buset. Nah, boleh nih Ananda, boleh jawab ya. Langsung aja open mic untuk menjawab. Saya boleh jawab nih Bang. Silakan. Itu Katanya apa? ESLUORIP, revolusi. Apakah benar? Apa ada lagi yang menjawab mungkin? Siapa tahu kan salah. Kayaknya nggak ada yang jawab ya. Dari cepat aja langsung aja apakah benar. Kalau nggak ada benar berarti hadiahnya hangus nih, soalnya nggak ada yang jawab lagi. Langsung saja. Dan jawabannya adalah revolusi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi post test. Jadi kepada seluruh peserta silakan mengisi post test melalui link atau QR code yang sudah dibagikan panitia di kolom chat maupun di layar. Untuk waktu pengerjaannya sekitar 10 menit dan untuk post test dipandu oleh Khairinsyah Siregar. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk para peserta boleh scan QR berikut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih udah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara singkat ini. Perkenalkan, nama saya Khairinsyah Siregar. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengalaman Anda mengikuti seminar kemarin ya. Apakah Anda sudah siap? Siap, Mas. Menurut Anda, apa hal yang paling bermanfaat yang Anda dapatkan dari kegiatan pengabdian kemarin? Yang jawab siapa dulu, Mas Magali? Oke, boleh. Siapa duluan? Oke. Kamu dulu boleh, Mas Magali. Oke. Kalau menurut saya yang paling bermanfaat itu saya jadi paham cara memakai teknologi digital.
dan AI itu dengan lebih bijak. Jadi bukan cuma cepat dan praktis, tapi harus aman, terus harus etis juga, dan tetap pakai pola pikir yang kritis. Gitu sih paling. Oke, kalau dari saya sih, Oke. kalau dari saya sih hal yang paling bermanfaat adalah saya tuh dapat pemahaman baru tentang bagaimana cara menggunakan teknologi digital dan AI. Yang mana nih, yang tadinya saya cuma ngasih asal-asalan promnya, sekarang tahulah karena bener-bener dikasih tahu sama pembicaranya, apalagi Mas Alvan ya kemarin ya, siapa sih itu? Keren dah pokoknya itu. Dan karena dia juga kita disadarin lah kalau kita tuh nggak bisa bener-bener ngandelin AI sebagai kunci jawaban kita. Jadinya apa ya, AI itu sebagai pembantu kita lah. Ya gitu sih. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya. Nih, bagaimana kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang literasi digital? Oke, boleh. Siapa dulu? Mungkin bisa dari Mas Magali dulu. Kalau saya paling kegiatan ini tuh bikin saya sadar kalau literasi digital itu luas. Jadi bukan hanya soal teknis, tapi juga etika, keamanan, lalu ada budaya digital juga, dan cara memilah informasi. Tuh. Menurut Kalau dari Mas saya sih, Ajis gimana? sebenarnya sih kalau meningkatkan pemahaman kan sih jelas ya, berdasarkan penjelasan saya tadi. Ya kalau yang lainnya mungkin lebih sama lah kayak Mas Magali, kayak kita tuh nggak bisa lah kena hoax, terus kita bisa cara beretika yang mana sih di Indonesia sekarang kan gitu, kayak masyarakat yang menggunakan handphone atau sosmed lah, nggak bisa lah gitu, nggak ada etikanya gitu, atau budaya digitalnya lah yang mana sering berkata kotor, bully orang di internet, terus gitu aja sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kemarin, apakah Anda merasa lebih siap menghadapi tantangan era revolusi industri 5.0? Lalu mengapa? Mungkin saya dulu kali jawab ya. Oke, boleh. Kalau dari saya sih, siap gak siap harus siap sih. Kalau merasa siap sih, saya sih ya harus siap sih. Ya karena kita tuh di zaman yang revolusi industri ini, kita tuh harus terus maju gitu. Otaknya, pemikirannya, yang mana kita nggak bisa lah mikir-mikir pakai pemikiran yang sudah lama gitu kan, nanti ketinggalan lah. Apalagi kapitalisasi di dunia ini kan, gitu sih. Menurut Mas Magali? Ya, saya juga setuju dengan pendapat Mas Ajis ya. Kita emang harus merasa lebih siap, dan juga kita juga harus paham kalau teknologi itu harus berjalan berbarengan dengan manusia. Jadi perlu adaptasi, etika, dan juga kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi dunia kerja nanti. Gitu sih Pak. Oke, mungkin itu aja dari wawancara kita ya. Terima kasih nih buat Mas Ajis dan Mas Magali ya udah meluangkan waktunya.